Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semua, dimanapun kalian berada. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin tentang keotentikan Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas keotentikan Al-Quran melalui kemujizatan Al-Quran. Al-Quran adalah mujizat, syarat mujizat, macam-macam mujizat, dan ijazul Quran. Sekarang mari kita pelajari materi bukti keotentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keotentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam arti surah tersebut dapat kita pahami bahwasanya Allah telah menjamin keotentikan Al-Quran itu atas dasar kemahakuasaannya dan usaha-usaha manusia atas kehendaknya. Selanjutnya, tantangan Al-Quran diberikan secara bertahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam Quran surah At-Tur ayat surah ke-52 ayat 33 sampai 34. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya. Atau Al-Quran di sini, jika mereka orang-orang yang benar. Quran surah At-Tur, surah ke-52, ayat 33 sampai 34. Pada ayat lain ditegaskan bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra surah ke-17 ayat 88, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran surat Al-Isra surah ke-17 ayat 88. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Hal ini terkandung dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 38. Yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Yunus surah 10 ayat 38. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 23, yang artinya, jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah suatu surah semisal dengannya dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 23. Dari materi tadi dapat saya rangkumkan, yang pertama, mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya berupa sesuatu yang luar biasa yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya, bahwa mereka adalah benar utusannya, bertujuan untuk melemahkan dan mengalahkan musuh yang menentangnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, menjadi bukti kerasulan beliau. Terbukti tidak ada seorang pun yang dapat mampu membuat semisalnya. Yang ketiga, aspek kemujizatan Al-Quran terletak pada dua hal pokok, yaitu pertama, aspek gaya bahasa dan uslubnya yang sangat indah dan menakjubkan, sangat berbeda dengan gaya bahasa dan uslub bahasa Arab. Dan kedua, aspek isi kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Di antaranya berita tentang hal-hal gaib, baik berkenaan dengan peristiwa yang telah lampau maupun yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Ijazul ilmi yaitu kemujizatan Al-Quran berkenaan dengan isyarat ilmu pengetahuan yang ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan penetapan hukum berlaku universal, bukan saja untuk umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia. Yang keempat, kemurnian dan keotentikan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga hari kiamat kelak. Demikian tadi penjabaran materi pembelajaran hari ini. Pada dasarnya kita sebagai umat Islam harus mempercayai tentang keotentikan Al-Quran itu, karena Allah sudah menjamin akan keasliannya atas kemahakuasaannya, dan berkat para penghafal-penghafal Al-Quran sekarang, maka kalau ada pun orang-orang kafir yang dengan sengaja merubah atau mengganti isinya, maka dengan mudah dapat diketahui oleh orang-orang yang beriman. Cukup sekian. Untuk yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, dan tugas ini nanti kita kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Bapak saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.